Ayo rek, rungokno critaku iki. Crita iki asal Surabaya asli. Halo teman-teman. Assalamualaikum sahabat tutur. Dewan juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Restu Kirana Putri dari SDN Sidatapa Wetan 4 Surabaya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Jaka Dolok yang bersumber dari Wikibuku. Dengarkan baik-baik ya. Jaka Dolok. Alkisah, ada seorang putri yang bernama Purbawati. Putri dari Adipati Jayangrana. Dia sedang gelisah karena hendak dilamar oleh Situbondo, pangeran yang berasal dari Madura. Namun Purbawati ingin menolak lamaran tersebut karena sudah mencintai Jaka Taruna, pangeran yang berasal dari Kediri. Namun Purbawati merasa tidak enak jika menolak lamaran tersebut, mengingat persahabatan ayahnya dengan ayahnya Situbondo terjalin sangat erat. Di tengah kebingungannya, Purbawati akhirnya memberikan syarat yang sangat berat pada Situbondo agar membuka hutan yang ada di wilayah Surabaya yang terkenal sangat angker. Pangeran Situbondo pun segera menyanggupinya. Ternyata Jaka Taruna juga datang ke Surabaya. Ia mengatakan bahwa ia juga ingin mempersunting Purbawati. Lantas Purbawati pun memberikan syarat yang sama. Singkat cerita, kedua pangeran tersebut bertemu dan saling bertarung dengan sengit. Tak lama kemudian Situbondo berhasil mengalahkan Jaka Taruna. Jaka Taruna berteriak meminta tolong. Sampai akhirnya datanglah seorang pemuda yang bernama Jaka Jumput. Ia segera menolong Jaka Taruna untuk mengalahkan Pangeran Situbondo. Ternyata Jaka Jumput adalah seorang pemuda yang tangguh dan sakti mandraguna. Mengetahui hal tersebut, Jaka Taruna berbohong serta mengatakan bahwa Situbondo berhasil ia kalahkan. Saat tahu bahwa Jaka Taruna berbohong, Jaka Jumput marah. Ia segera menjelaskan yang sebenarnya. Lantas ia mengeluarkan sebilah keris milik Situbondo sebagai bukti bahwa ialah yang berhasil mengalahkan Situbondo. Sedangkan Jaka Taruna hanya terdiam. Ia merasa malu karena semua kebohongannya terbongkar. Ia segera menantang Jaka Jumput untuk berduel. Adipati Jayangrana mengatakan, siapapun yang memenangkan pertarungan ini dapat menikahi putriku Purbawati. Keduanya pun bertarung. Jaka Taruna mulai kelelahan dan akhirnya kalah. Seketika ia ambruk dan tergeletak di tanah tak berdaya. Adipati Jayangrana dan Purbawati merasa kecewa kepada Jaka Taruna. Jaka Taruna, mengapa kau tega membohongiku dan ayahku?
ucap Purbawati sambil menangis. Wahai Jagataruna, mengapa kau berani membohongiku? Mengapa kau hanya terdiam seperti patung, wahai Jagataruna? Ucap Adipati Jayangrana. Tak lama kemudian sebuah keanehan terjadi. Tubuh Jagataruna berubah menjadi patung. Ucapan Adipati Jayangrana menjadi sebuah kutukan. Di kemudian hari, patung Jagataruna dikenal dan dinamai dengan patung Jaka Dalap. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak pesan moralnya apa? Ada yang tahu? Pesan moralnya adalah kita tidak boleh berbohong ya. Sekian cerita dari saya. Kelapa parot digawe santan, sedaya keluputan kula nyuwun pangapunten. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.